Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator dan kepada Ibu Pengajar Praktik. Perkenalkan Bapak Ibu Guru Hebat, saya Eka Sartika Siregar, Guru SDN 19 Rantau Utara, calon guru penggerak Angkatan 10. Saya akan memaparkan penyebaran pemahaman terkait modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru saya yaitu SDN 19 Rantau Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat. Selamat pagi. Terima kasih atas luangnya waktu telah hadir dalam diskusi kita pagi ini. Saya akan memaparkan pemahaman saya dan pengamalan saya terhadap budaya positif yang telah saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 19 Rantau Utara, yang terhormat Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, dan sekalian yang saya hormati juga seluruh rekan guru yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, pertama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bersama-sama di ruangan kita ini. Bapak Ibu Guru Hebat, pernah tidak melakukan budaya positif? Pernah ya Bu? Contohnya kita buat peraturan di kelas ya Bu, kesepakatan kelas. Di sini saya akan memaparkan baik, yang pertama kita sama-sama berkolaborasi ya Bu di diskusi hari ini.
menerapkan 5S. Bagaimana itu Bapak Ibu 5S? Senyum, salam, sapa, santun yang sudah kita terapkan sekarang ini. Jadi untuk memaknai dari budaya positif, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya akan berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, menjadi pribadi yang penuh hormat, dan memiliki sifat yang bertanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, kita harus mengubah dari perubahan paradigma kita, yaitu tujuan dari paradigma pendidikan. Tentunya untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Contohnya itu kita menciptakan rasa aman terhadap anak didik, menciptakan rasa nyaman di kelas kita, kemudian murid-murid mampu kita beri ruang untuk berpikir, mereka bertindak, dan mampu mereka mencipta dengan sesuai gaya belajar merdeka. Kemudian lanjutnya, disiplin positif ini dikaitkan dengan kontrol. Kontrol itu kita sebagai guru dalam mengembangkan kontrol ini, guru berperan aktif dalam menghadapi peserta didik. Ayo kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, ada sedikit games. Oke, ini adalah genggam cobalah buka. Pasti pernah ini kita di diklat atau KKG. Cobalah buka. Ada teman Bapak Ibu guru di sebelah? Iya, baik, kita ini harus mengingat bahwasanya memperhatikan, menghayalkan dulu lah, menghayalkan kita menggenggam benda berharga. Boleh emas atau cincin, emas permata berlian. Iya, uang boleh Bu, uang. Maka kita harus membujuk teman kita yang di sebelah, membujuk, "Bob, ayolah buka." Boleh dibujuk atau dengan rayuan, "Nanti aku kasih nanti 20.000 buka lah." Boleh Bu. Dengan apa upaya kita biar teman kita tuh membuka kepalan kita, kepalan tangan kita. Begitu juga sebaliknya, teman kita juga akan mencoba merayu kita. Ya Ibu, coba ayo lakukan Bu. Ya Bu. Rayu Bu teman sebelahnya. Boleh berintimidasi. Awas ya, diintimidasi boleh Bu. Awas ya, Bapak dibuka. Dikelitiki boleh. Ya, siapa Bu yang sudah terbuka duluan? Iya, Ibu kelas 2. Iya, hebat Ibu guru semua. Jadi refleksi kita, apakah Anda atau teman Anda membuka tangannya? Ada yang Bu tadi buka ya? Buka. Terus mengapa jadi Ibu membukanya? Alasannya apa? Dikeliti Ibu kepala sekolah. Kemudian kenapa tangan teman Anda tetap ditutup, nggak mau dibuka tadinya? Nggak tergoda ya Bu, karena tangan kita ini berharga, nggak boleh kasih orang ya Bu ya. Iya, kemudian dalam kegiatan ini kita dapat memahami bahwasanya yang memegang kendali kontrol diri kita sendiri. Ya Bu, mau kita buka dan kita tutup itu kita yang megang kendali. Itulah tadi kontrol diri. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sudah siap refleksinya kita? Baik, untuk tujuan dari pembelajaran atau pendidikan, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sudah kenal kita kan Bu, beliau ini sangat berjasa dari pendidikan di Indonesia. Mereka atau beliau ini mempertahankan pendidikan sampai kita sekarang ini. Bapak Ki Hajar Dewantara membuat tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Maka sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tubuh. Ya Bapak Ibu, kita nggak bisa memaksa. Kita hanya bisa menuntun tubuh anak sampai mana hidupnya dan di mana kekuatan kodratnya agar anak itu dapat
Membuka dan menutup itu bergantung pada diri kita sendiri, masing-masing diri kita sendiri, kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, baik Bapak Ibu, biar enggak tegang, kita relax. Kita tepose, aha aha ma, aha aha nga, aha semangat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Berdiri semua Bapak Ibu berhebat. Bersihkan Ibu dulu. Aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Oke, silakan duduk Ibu Bapak guru. Baik, kita lanjut bagaimana perubahan paradigma teori kontrol dan ilusi kontrol. Ini ada yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya. Ini kita Pak. Ya Pak, semangat. Ilusi kontrol ini ya berupa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita sering kan Bapak Ibu guru, kenapa sepatu kamu warnanya merah? Atau kaos kaki kenapa warna putih ini hari Jumat? Itu kita membuat peran kita sebagai membuat siswa merasa bersalah. Itu tadi peran kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga kebermanfaatannya tadi kita tegur siswa yang kaos kakinya beda warna dengan mengubah tingkah lakunya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita harus memaksa siswa untuk terus mematuhi peraturan sekolah. Itulah tadi hak kita sebagai orang dewasa. Baik Bapak Ibu guru hebat, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi ada stimulus, kemudian ada respon. Ya Bapak Ibu, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang tersebut. Kemudian model berpikir menang atau kalah, berpikir menang dan terus tetap menang. Itu tadi dia posisi kontrolnya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, pasti sudah tahu apa itu makna disiplin. Ada yang bisa bantu saya? Kita refleksikan atau kita gabungkan pemikiran kita tentang disiplin ini. Ya, kita gabungkan Bapak Ibu. Ya, makna dari disiplin aja Bu. Disiplin itu apa? Iya, ada tepat waktu. Ya, nah betul. Kemudian ya, taat dengan peraturannya. Berarti kita sepakat ya Bapak Ibu, disiplin itu mematuhi segala peraturan. Ya, itu dia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dia sesungguhnya kata disiplin itu. Disiplin itu artinya belajar. Berarti anak didik untuk mematuhi peraturan di sekolah, dia harus belajar terlebih dahulu apa saja yang termasuk peraturan sekolah. Yang tadi kelas kurikulumnya berbeda. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita yaitu Indonesia,
manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yaitu institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi perilaku manusia untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bapak Ibu guru hebat, kita manusia pasti ada yang mau kita butuhkan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul Bu, Pak? Iya. Ada yang mau kita butuhkan sebagai dasar kita manusia. Yang pertama yaitu cinta kasih dan merasa diterima. Sedih nggak kita Bapak Ibu kalau di rumah itu ada anak kita udah berumur, pasti beda ya situasi rumah kan? Iya. Kemudian ada penguasaan dalam teknis. Kemudian ada penguasaan. Kita sebagai kontrol diri pasti ingin merasa berkuasa atas diri sendiri. Saya maunya kan gini, kenapa kamu yang teratur? Itu adalah dari sifat kebutuhan dasar manusia kita. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan tadi bisa dengan hobi kita bernyanyi karaoke Bu, ya Bu. Kemudian ada kebebasan. Kadang kita Bu ingin main sama teman-teman gitu kan Bu. Jangan dulu sama suami, kadang gitu. Itulah kebebasan sejenak. Kita lanjut. Oke, di sini ada kasus yang dari Ibu Ani. Bisa dimasukin. Bapak Ibu guru hebat, kita akan menelaah bagaimana kasus dari pembelajaran yang dilakukan dari penerapan segitiga restitusi. Kita sebagai guru bagaimana menangani kasus yang pernah terjadi di sekolah. Ini siswa SMA setahu saya Bapak Ibu. Mari kita tonton bersama. Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia memberikan ke buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menjalani tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok, Pak. Kesal banget saya. Ibaratnya kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai hobi kamu lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Itu tadi kasus mengenai apa ya Bapak Ibu tadi itu? Tentang apa sih Aulia kenapa tadi itu Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Tidak bisa menahan emosinya. Iya betul. Kontrol dirinya tidak ada pada saat itu loh Bapak Ibu, sehingga dia merobek kertas temannya yang nggak mau dikasih catatan tadi. Jadi dari pemaparan video tadi dapat kita ambil kesimpulannya apa tadi itu Bu? Kita perlu Sama diri. iya kontrol diri pada diri sendiri. Itu tadi. Kemudian dari pencetusan segitiga restitusi, peran kita sebagai guru tadi tidak langsung menghakimi. Nampak nggak tadi Bapak Ibu? Iya, tidak langsung menghakimi. Mbak Ibu atau Bapak guru tadi bertanya dulu. Iya, bertanya dulu betul Ibu, bertanya dulu.
jadi kesal, dongkol, nggak cocok lah rasanya ya Bu. Iya, jadi harus divalidasi dulu siswa kita Bu, yang tadinya contoh dia pakai kaos kaki putih di hari Jumat. Gimana, kenapa kamu memakai kaos kaki putih? Jadi kita harus validasi alasan dia melakukan sebuah kesalahan. Kemudian setelah kita validasi, kita harus mampu menerapkan segitiga restitusi. Ini dia, menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas, duduknya dulu, mulai tadi. Kemudian sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan? Kita stabilkan dulu perasaannya, gitu, biar dia mampu bercerita ya Bapak Ibu. Kemudian kita harus menanyakan, maksud saya mau validasi tindakan yang salah. Validasi dulu, apa ya perasaannya tadi? Kenapa dia melakukan itu? Oh, ternyata kesal, nggak sabaran dia. Marilah cepat, aku udah mau mengerjakan ini, kok nggak mau kasih gitu tadi ya Bu. Dia harus divalidasi dulu tindakannya. Kemudian baru kita tanyakan, betul tidak yang dilakukannya? Kita yakini dia. Apa yang harus kamu perbaiki? Harus dia kok yang berpikir mau perbaiki permasalahan dia sendiri. Itulah kita guru yang hebat. Oke, Bapak Ibu guru hebat, biar kita masuk pada sesi terakhir, yaitu kita akan membuat penerapan budaya positif. Nanti akan saya sampaikan bagaimana membuat lingkungan yang positif, membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah semua, berarti sudah hebat dari saya semua. Kemudian peraturan kelas kita akan buat, saya akan bagikan lembarnya. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, untuk menciptakan lingkungan positif biasanya Bapak Ibu terapkan di mana? Di kelas. Di kelas saja dulu kita. Ini sudah banyak jadi wali kelas ya Bapak Ibu, ada guru mata pelajaran. Sebenarnya wali kelas ataupun guru mata pelajaran, kita masing-masing punya tanggung jawab untuk memunculkan lingkungan yang positif. Contohnya apa tuh Bapak Ibu guru hebat yang sudah dilakukan? Lingkungan positif. Iya betul, sopan santun Ibu kelas 4 jawab. Kemudian apa lagi tuh Bu, lingkungan yang positif? Contohnya apa tuh yang kita terapkan? Ya baik, kita lanjut. Baik, itu sudah saya bagi. Kita akan membuat budaya positif skala kecil saja ya Bu. Ya ayo, baik Bapak Ibu guru bisa tampilkan hasil kerjaannya ke depan. Ya Bapak Ibu guru bisa ke depan. Saya minta 3 orang bisa, 3 orang. Ya, 3 orang saja. Menjadi perwakilan bagi semua ya Bapak Ibu guru. Silakan Ibu, ke tengah Ibu. Kami sepakat dengan sama. Kami sepakat
membuat budaya positif dengan menerapkan 5 Ya Ibu, presentasikan hasil pembuatan karyanya Bapak Ibu. Kami sepakat membuat budaya positif itu menjadi 7S. Pertama, salam, senyum, sapa, sopan, santun, sabar, dan syukur. Inilah yang bisa kami buat. Mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kelas masing-masing. Ya, tepuk boom mantap untuk guru hebat kita. 1, 2, 3, boom mantap, boom mantap, boom mantap. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi pengalamannya tentang budaya positif di sekolah kita. Berarti sudah baik ya Bu, budaya positif di SD Singapura Jakarta Utara. Ya, tadi budaya positif, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal atau besar lebar itu. Kemudian tidak lepas dari latar belakang suku, ya kan Bapak Ibu, agama, kemudian negara, bahasa. Waktu kita membuat keyakinan kelas bersama siswa, kita harus membuat keyakinan kelas yang bersifat abstrak dari peraturan yang di sekolah, lebih terinci, lebih konkret. Kalau konkret lebih lengkap, lebih lengkap. Kemudian waktu kita membentuk keyakinan kelas di kelas kita harus mampu membuat pertanyaan agar siswa itu yang menciptakannya. Kalau kamu terlambat, bagaimana? Sepakat kita konsekuensinya. Iya, jadi mereka menuliskan nanti di lembar kecil atau lembar berwarna kita bisa tempelkan. Kemudian membuat keyakinan kelas hendaknya kita tidak terlalu banyak, bisa 5 poin saja atau 6 poin paling banyak sehingga anak didik kita bisa mengingat. Bayangkan Bu, peraturannya 20, kita jangan lupa itu ya. Jadi kita kecilkan aja 5 poin aja. Jadi semua warga yang di kelas kita, ya Bapak Ibu, harus mengikuti, termasuk kita sendiri. Kalau kita terlambat ya kita malu juga, ya kan Bapak Ibu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas kita. Setelah sudah direalisasikan, sudah dijalankan tadi Bu kesepakatannya, tidak boleh terlambat. Kemudian datang memakai pakaian yang rapi. Kemudian apa tadi lagi kesepakatan yang contohnya itu Bapak Ibu? Yang menjaga kebersihan kelas. Jadi sudah dilakukan refleksi lagi yang kita ulang lagi bahasanya. 5 poin tadi bisa kita tambah 1 poin. Dengan catatan harus disepakati semua kelas, anak didik dan juga kita sendiri. Baik Bapak Ibu, biar saya lanjut.
kita laksanakan di SDN 19 Rangka Utara. Mulai di pagi hari kita menyambut siswa kita di pintu gerbang, ya kan Bapak Ibu? Kita menyambut siswa kita di pintu gerbang, terus kita menyalam dan senyum, sapa, santun, dan anak didik kita tanamkan nilai budaya positif di pagi hari. Saat mereka niat ingin belajar, kita dukung mereka dengan kasih sayang di pagi hari, menyalam dan menyapa. Kita tanpa sadari juga kita sapa orang tua murid dan Bapak Ibu. Di pintu gerbang kita sapa orang tua murid, kita tersenyum kepada orang tua murid. Kadang ibu itu juga bertanya, kapan jam pulang sekolah? Gitu kan Bapak Ibu. Kadang kita kasih informasi juga di pagi hari itu, hari ini rapat Bapak Ibu, jadi anak kita pulang sekolahnya sedikit lebih cepat. Kadang tanpa sadar kita langsung komunikasi yang baik sama orang tua dan juga siswa kita. Dengan budaya positif kita itu, tentunya kita membuat kebiasaan yang terus berlanjut dan tiada henti kita terapkan. Maka untuk budaya positif ini kita terus berkolaborasi, gak bisa sendiri kan Bu, kita terapkan di sekolah kita. Kolaborasi itu kerjasama. Iya betul Ibu. Untuk itu kita harus terus ciptakan rasa rukun kita sesama rekan sejawat. Terus kita menciptakan rasa sayang menyayangi seperti keluarga di sekolah ini. Karena inilah keluarga kita setelah di rumah kan Bapak Ibu. Jadi untuk menciptakan rasa nyaman kita dalam mengajar, kita harus sharing bagaimana pengalaman kita di kelas, bagaimana situasi kelas kita. Pasti beda sifat-sifat anak-anak ini kan Bapak Ibu. Sifat-sifat siswa kita berbeda satu sama lain sesuai dengan latar belakang keluarganya. Jadi kita kalau sharing di kelas di jam istirahat contohnya sambil minum, sambil istirahat bisa bincang-bincang. Oh iya, hari ini anakku ini dianya kaos kakinya beda warna. Kutegur tadi, nangis dia. Jadi karena ibu sharing tadi, ada guru lain janganlah dulu dimarahi. Jadi kita ibaratnya memecahkan masalah sendiri kan Bapak Ibu terkait permasalahan kita tadi itu. Jadi dengan budaya positif ini, marilah kita terus terapkan bersama-sama, bukan hanya saya sendiri, bukan hanya Bapak sendiri atau Ibu sendiri, tapi bersama kita dengan kepala sekolah, bagaimana budaya positif ini terus berlanjut tiada henti sampai nanti kita merasa ada timbal balik dari siswa tersebut. Timbal baliknya tadi mereka mulai terbiasa, mulai ada kebiasaan setiap harinya. Oh iya, jadi tanpa sadar kita masih di kereta, di salam anak murid kan Bapak Ibu. Itulah tadi hebatnya budaya positif yang kita terapkan di pagi hari. Kita masih di atas kereta, tetapi anak murid terutama kelas 1 Bapak Ibu langsung mendatangi kita, tunggu dulu nak, ibu turun dulu dari kereta. Sampai kita bilang gitu, kita langsung berpikir ini akhlak dan budi pekertinya langsung berubah. Itulah tadi dampak yang besar terhadap hal-hal kecil yang kita terus lakukan tentang budaya positif, yaitu senyum salam sapa di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu guru hebat, di dalam budaya positif ini tentunya kita terus belajar apalagi yang harus kita terapkan. Tadi sudah yaitu menyapa, salam di pagi hari. Kemudian setelah berolahraga, mereka kan juga berolahraga di pagi hari. Tentu ada yang terapkan budaya positif yang kita lakukan terhadap sekolah kita, yaitu SDN 19 Rangka Utara. Maka untuk melakukan budaya positif kita terus berkolaborasi, apalagi kepala sekolah kita sudah termasuk guru penggerak di angkatan 9. Kemungkinan nanti kita bisa tanya-tanya apalagi Bapak atau Ibu budaya positif yang harus kita terapkan.
sendiri. Oke, Bapak Ibu Guru, untuk memulai semangat pagi kita, marilah kita menyanyikan, ya Bapak Ibu, dan nyanyi dulu kita pagi ini, yaitu Pelajar Pancasila dari penyanyi terkenal Eka Gustiawana. Ya, mirip sama nama saya ya Bu ya. Ini ada gerakannya Ibu, jadi nanti kita sama-sama berdiri sebentar ya Bu. Mantap sekali semangat Bapak Ibu guru hebat di pagi ini. Bapak Ibu guru hebat, tadi itu lagunya tentang apa tadi Ibu, Bapak Ibu? Pancasila. Ya, ada Pancasila. Ya, ada bersatu, betul. Iya, bergandeng tangan. Berarti ada kebinekaan global tadi ya, cipta tangan air. Ini lagu ini kalau kita telah banyak makna di dalamnya. Memang untuk memuat pembelajaran profil pelajar Pancasila diperlukannya ada sebuah instrumen yang membangkitkan semangat siswa. Dan kita juga senang dimasukkan Bapak Ibu. Itu juga lah, iya, begitu juga lah untuk anak murid kita. Kadang mereka sambil menulis juga bernyanyi-nyanyi. Untuk memaknai dari lagu Pelajar Pancasila ini, banyak yang harus kita maknai setiap liriknya. Katanya kita, kalau katanya kita berarti seluruhnya.
pakai kurikulum merdeka kan Bu? Iya. Berarti kurikulum merdeka ini perlu kita sadari semua jenjang tingkat pendidikan sudah diterapkan. Kita saja guru tuh terus belajar. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini ada tepuk P5 sesuai dengan profil pelajar Pancasila dari kurikulum merdeka. Ya, ini bisa kita buat pembiasaan kita, ya budaya positif di kelas kita sebelum belajar. Ayo Bapak Ibu, tepuk P5. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya akan terapkan tepuk P5. Nanti perhatikan saya dulu ya Bapak Ibu, berarti kita bersama-sama. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. 5, 3 kali yes ya Bu. P5, yes, yes, yes. Hebat, luar biasa, mantap. Ya Bu, ya kita mulai Bu. Ayo Ibu, lebih semangat lagi. Oke, tepuk P5. Project, kalau bisa P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. P5, yes, yes, yes. Hebat, mantap, luar biasa. Ya Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Ibu guru hebat duduk kembali. Ya biar kita tidak terlalu lelah. Oke silakan duduk dengan nyaman Bapak Ibu guru hebat. Hebat, kita udah buat yel-yel tadi. Jadi apa pendapat Bapak Ibu guru hebat tentang yel-yel kita? Apakah ini sesuai atau cocok kita terapkan di sekolah dasar yaitu SDN 19 Serata Utara? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ya coba Ibu kelas 4. Baik, terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Nah, jadi menurut pendapat saya tentang yel-yel P5 tadi yang sudah kita contohkan atau kita praktekkan, ini sangat bagus untuk dipraktekkan di kelas. Yang mana tadi ada gerakannya. Nah, jadi anak-anak itu sebelum belajar mereka sudah mulai sudah semangat gitu. Jadi mereka tidak ada lagi yang mengantuk. Nah, apalagi kalau bertepuk-tepuk, pastinya itu yang tadinya ngantuk langsung terkejut gitu kan. Nah, jadi ini bagus untuk kita terapkan ya Bapak Ibu ya di kelas kita masing-masing. Iya, oke. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu kelas 4. Itu tadi pendapat dari Ibu kelas 4. Coba dari Ibu agama Islam. Gimana pendapat Ibu tentang yel-yel P5 tadi Ibu agama Islam? Alhamdulillah, terima kasih sudah memberi saya kesempatan berbicara. Kalau menurut saya alhamdulillah memang sangat bagus, apalagi kalau kita di pagi hari ataupun di sela-sela akhir jam pelajaran, biar anak-anak jangan mengantuk. Terus sekalian kita bernyanyi, sekalian menanamkan materi-materi Pancasila yang kita menjadikan budaya positif untuk anak-anak kita ke depannya. Ini sangat-sangat bagus sekali. Itu yang menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu agama Islam. Tepuk hebat untuk kedua guru kita. Bum mantap, bum mantap, bum mantap. Terima kasih pendapatnya Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita udah setuju ya nih ya. Langsung praktekkan di kelas kita masing-masing. Jadi kita nambah nih speakingnya di
pagi hari ya Bapak Ibu guru hebat. Baik Bapak Ibu guru hebat, budaya positif itu bukan hanya kebiasaan saja, tetapi bisa kita terapkan pada nilai-nilai keagamaan, nilai moral, dan nilai-nilai ketuhanan yaitu yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita juga sudah membiasakan budaya positif kita ya ibu agama Islam, ibu agama Kristen. Tentunya di sila pertama tadi sudah kita terapkan. Kita di pagi hari salat duha berjamaah bagi agama Islam. Terus kita di agama Kristen membaca Alkitab setiap paginya. Itu sudah termasuk budaya positif di SDN 19 Rantau Utara. Sebenarnya sudah banyak sekali budaya positif yang kita terapkan di SDN 19 Rantau Utara. Tadinya, iya betul Ibu agama Islam, berdoa sebelum belajar, itu sudah budaya positif. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu guru hebat, budaya positif ini jangkauannya itu seluas samudra, kayak saya bilang ya. Kalau saya bilang tuh seluas samudra, karena mencakup segala aspek. Tadi sudah tentang ketuhanan yang Maha Esa, bisa kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita ya Bu, bulan Ramadan kemarin kita sudah terapkan membagi sembako. Iya betul. Kita sudah termasuk budaya positif yang kita lakukan. Jadi orang tua melihat ada kepedulian dalam tingkat keagamaan, dalam perayaan keagamaan. Begitu juga untuk hari raya Natal kemarin ya Bapak Ibu ya. Sekolah kita yaitu SDN 19 Rantau Utara membagikan minyak makan, tempat air minum, sembako juga. Jadi sesama agama kita terapkan tanpa ada perbedaan satu sama lain. Baik, kita masuk kepada tahapan penutup yaitu merefleksi kegiatan kita hari ini. Tadi saya sudah berbagi pengalaman, saya juga mendapatkan pengalaman yang baru terhadap kesepakatan kelas yang Bapak Ibu buat tadi. Budaya positifnya sangat hebat. Saya akan juga terapkan di kelas saya nantinya. Itulah kita berbagi pengalaman, berkolaborasi di hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Refleksi yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bapak Ibu guru hari ini setelah kita belajar? Iya, senang betul senang Bu. Iya, terima kasih Bu. Lanjut, setelah mengikuti materi pengibasan saya akan jadi paham apa itu pengetahuan barunya apa itu? Pengalaman baru dari temannya. Jadi tahu apa Bu? Iya, untuk kesepakatan kelas, menangani permasalahan di kelas, jangan langsung kita mengintimidasi dan menghukum anak. Kemudian target apa selanjutnya Bapak Ibu guru hebat? Target dalam pencapaiannya nantinya ke depannya. Satu orang bisa Bu, ke depan targetnya aja. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Di sini saya mewakili ibu-ibu guru hebat di sini tentang refleksi kita pada kegiatan hari ini. Yang mana yang pertama perasaan saat ini. Yang pastinya perasaan kita di sini ketika sudah mengikuti kegiatan ibu ini kita merasa senang. Benar Bapak Ibu? Ya, kita merasa senang dan pastinya kita mendapatkan ilmu baru. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa saja tadi yang disampaikan ibu ini seperti kegiatan kelas, disiplin positif. Jadi kita paham bagaimana nanti kita menerapkan hal-hal tersebut di kelas kita.
Demikian